Om Swastiastu, Namaste. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan manfaat pohon Kamboja atau Jepun di Bali, baik secara spiritual maupun Feng Shui. Pohon Kamboja adalah pohon yang memiliki daya tarik sendiri, membuat lingkungan rumah tenang apabila ditanam di pekarangan rumah. Fungsi dalam praktik Feng Shui, pohon Kamboja mengeluarkan aura yang sangat baik, sangat berguna dalam praktik Feng Shui, yaitu untuk menciptakan qi yang baik. Sebab qi yang dikeluarkan dari pohon Kamboja bisa memurnikan qi buruk yang ada di lingkungan. Untuk di perumahan, pohon Kamboja bisa ditanam pada sektor-sektor atau pada arah-arah rumah sebagai berikut. Jadi berbagai jenis pohon ini diantaranya adalah Kamboja cendana dengan ciri bunga putih kekuningan, sebaiknya ditanam pada sektor timur atau tenggara. Sektor timur mewakili pertumbuhan kekayaan dan sektor tenggara mewakili pencarian rezeki. Dalam hal ini, manakala keseimbangan qi sudah terjadi, maka penghuni rumah mudah menemukan mata pencaharian. Kemudian Kamboja bunga merah sebaiknya ditanam di barat daya. Barat daya mewakili keharmonisan rumah tangga dan keluarga akan berlimpah dengan makanan. Kemudian Kamboja dengan bunga putih atau Kamboja Bali ditanam di sektor timur laut, sebab timur laut adalah mewakili hubungan sosial yang baik. Jadi demikian tips untuk Feng Shui di mana kita menanam. Nah, lepas daripada itu, dimanapun Anda menanam pohon Kamboja ini, atau seperti di Bali misalnya, ditanam di tempat-tempat suci, sebab qi atau prana yang dihasilkannya membawa kenyamanan, memurnikan udara lingkungan pura, serta bunganya banyak dipakai dalam ritual agama di Bali. Bunga Kamboja jenis cendana bisa dimakan. Setelah sekian lama memakan bunga ini, maka bau keringat yang menyengat akan hilang. Kalau dimakan, buang ujung dekat tangkai yang bergetah. Rasa bunga Kamboja adalah seperti kulit apel, dan restoran internasional di Bali sering menyisipkan bunga Jepun cendana ini dalam menu-menu. Disajikan seperti daun selada yang dimakan mentah. Terkadang juga digoreng kering, renyah, dan dalam sehari-hari bisa dikeringkan dan dibuat sebagai teh bunga Jepun atau teh bunga Kamboja. Jadi demikianlah pohon Kamboja menghasilkan qi prana yang baik. Sudah diketahui dari zaman dulu bahwa pohon bunga Kamboja dianggap bisa menetralkan mikroba karena pembusukan. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa pohon Kamboja ini juga ditanam di kuburan, baik kuburan di Bali maupun kuburan di Jawa. Kemudian fungsi dalam praktik spiritual. Ada suatu cerita di masa lalu bahwa Ida Peranda Sakti Warawuh dikenal sebagai yang memiliki wangi tubuh yang harum semerbak. Dikatakan harumnya bagai harum bunga Kamboja. Ini karena setiap hari Dang Hyang Nirata memurnikan prana dalam tubuh dengan bunga Kamboja, baik dikonsumsi langsung maupun air rebusan bunga Kamboja atau dibuat teh. Kemudian dalam praktik spiritual, bunga Kamboja kerap dipakai sebagai sarana untuk mentransfer energi prana seorang guru kepada muridnya. Dengan kekuatan dari api dupa, bunga kembang Kamboja cendana dipakai sebagai sarana untuk membawa energi prana. Dalam tata laku spiritual ada yang disebut sistem propulsi yang mengubah unsur materi menjadi energi, dan ini terjadi dalam lakon tantra. Tata laku ini terjadi manakala seorang guru spiritual mempasupati bunga Kamboja atau mengenergais bunga Kamboja dengan memberinya prana. Prana diikat dengan kekuatan api suci dupa. Kemudian bunga tersebut diberikan kepada sang murid untuk dimakan. Tata laku ini salah satunya terjadi dalam ritual abhiseka, yaitu dalam membantu sang murid untuk membesarkan antahkarana manakala sudah saatnya menerima abhiseka tersebut. Jadi antahkarana adalah tali perak yang berada di ujung kepala yang menghubungkan kita dengan alam semesta, yang secara default pada suatu kelahiran dengan roh muda itu hanyalah sebesar rambut dibelah 100. Baik, demikian video ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Stay safe. Namaste.
Om Santi Santi Santi.